Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah sahadatan tuhdina ila sabilis sa'adatil quswa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sahibud da'wati wal irsali wal fatwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul waladi ala walidihi ayuhsina ismuhu wa yusinna mawdi'ahu wa yusinna adabahu. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Al-hadis sadaqallahul azim sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin sakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat pada kita. Nikmat yang begitu luas dan banyaknya. Sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Dalam Al-Quran disebutkan, "In ta'udu nikmat Allah la tuhsuha." Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita selalu hamba Allah, menjadi hamba yang selalu bersyukur, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kebarukan dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bersalam semoga tercurah kepada junjungan agung Nabi besar kita, Habibina wa Syafiina wa qurratu a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kesalahan umatnya dan syafaat uzmani akhir nanti. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, yaitu berpuasa. Mudah-mudahan kita dikuatkan sampai menyelesaikan di hari terakhir dan berjumpa dengan yang namanya Idul Fitri. Dan semoga juga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan titel muttaqin, karena puncaknya daripada tujuan utamanya daripada kita melaksanakan saum sebulan penuh tak lain adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan satu dua buah hadis ataupun ayat yang terkait dengan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita. Bagaimana hikmah di bulan Ramadan ini menjadikan momentum kita untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik, menjadi bertakwa kepada Allah, dan menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahwa dalam salah satu hadis tadi disebutkan, kata Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dalam hadis disebutkan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua anak yang dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, seperti kertas yang putih bersih tanpa noda. Itulah semua anak. Dan kemudian orang tualah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi. Kemudian na'udzubillah, tentunya na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dan kemudian orang tuanya yang akan menjadikan anak menjadi Nasrani. Kemudian na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dan kemudian orang tuanya pula yang kemudian anak terus menjadikan Majusi, na'udzubillah semua. Namun sebelum saya sampaikan lebih jauh, ada sebuah pertanyaan tentang hadis ini. Rasul menyampaikan, orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi.
pertanyaannya kenapa tidak disebutkan yang namanya orang tua menjadikan anak yang menjadi Islam? Ya, di sini yang disebutkan 3 agama tersebut. Sesungguhnya kenapa tidak disebutkan? Dia disebutkan itu karena Rasulullah tahu semua manusia, anak manusia yang dilahirkan, bayi yang bersih, suci, tanpa ternoda itu sesungguhnya dia terlahir dalam keadaan fitrah, berarti terlahir dalam keadaan Islam. Itulah sehingga Islaminya tidak disebutkan. Karena pada dasarnya semua bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan Islam. Jadi artinya orang tuanya beragama apapun, baik itu Nasrani, Yahudi maupun Majusi, ataupun agama-agama yang ada, baik itu Buddha, Hindu, ataupun agama yang lainnya, anak kecil, bayi yang baru dilahirkan, sampai dia menjelang balik atau sebelum masuk balik, dia itu sesungguhnya Islam, sesungguhnya adalah fitrah. Dan kemudian setelah dia masuk balik, maka disitulah penentuannya, apakah dia kemudian tetap fitrahnya Islam sampai kemudian tetap dia bertauhid Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia kemudian diwarnai, dirusak oleh orang tuanya menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Nauzubillah. Maka kemudian ini adalah momen yang sangat penting. Dengan bulan suci Ramadan ini kita bisa mendidik anak kita. Menjadi anak yang pertama hikmahnya adalah mendidik disiplin. Kenapa demikian? Karena disiplin ini sangat penting, ya. Artinya anak kita dimulai dari bangun sahur. Kita bangunkan dalam keadaan mereka ngantuk dan malas barangkali, tapi karena hikmah Ramadan kita bangunkan dengan penuh kasih sayang, dan mereka kemudian tersadar batinnya sehingga dia mau mengikuti apa ajakan kita untuk dia bersahur di awal, ya, kemudian juga bisa mampu melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan kemudian itu penanaman kedisiplinan yang luar biasa. Kemudian anak tersebut seharian penuh kita tanamkan kesabaran. Kita berikan contoh bagaimana cara mengendalikan nafsu agar jangan sampai kemudian dia batal puasanya. Tidak saja batal punya, tapi juga batal pahalanya. Dan di situ kekuatan luar biasa, kedisiplinan menjaga diri agar jangan sampai batal puasanya. Sampai waktunya tiba, azan maghrib berkumandang, barulah mereka dimulai berpuasa, dimulai untuk berbuka, membatalkan puasa. Dan itu adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Raganya dilatih, ya, agar kuat walaupun dia tidak makan dan minum. Kemudian batinnya juga lebih kuat karena dia berpuasa itu sesungguhnya adalah betul-betul bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, tentang mendidik anak tentu ini bukan hal yang mudah. Apalagi era zaman digital saat ini. Sosial media, gadget, dan berbagai macam hal yang memang sangat menjadikan sebuah tantangan untuk kita sebagai orang tua. Tidak mudah tentunya, tapi tentu kita sebagai orang tua yang memberikan akal, pikiran, kemudian juga kita diberikan memohon kepada Allah dengan berdoa agar anak kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal yang lain adalah bahwa hadis yang berikutnya adalah disebutkan dari awal, hakul waladi ala walidihi ayusina ismuhu wa yusina mawdi'ahu wa yusina adabahu. Ada 3 hal kewajiban orang tua dalam hal ini untuk mendidik anak. Karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bimbing mereka agar kemudian taat, agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberi nama yang baik. Memberi nama yang baik tentunya ini adalah akan memberikan dampak yang positif kepada anak. Seorang
nama yang baik yang. Dan kita memang disunahkan untuk memberikan nama-nama untuk anak kita yang diambil dari Al-Quran. Yang tentu saja yang diambil adalah kalimah-kalimah yang baik. Dan kemudian kita juga disunahkan untuk mengambil nama-nama dari nama-nama Rasulullah. Ya, bil khususnya adalah tentu Nabi kita Muhammad SAW. Kita disunahkan juga untuk mencantumkan nama depan daripada anak kita diawali dengan Muhammad. Atau kita juga bisa memberi nama anak-anak kita dengan menggunakan Asmaul Husna. Tapi untuk Asmaul Husna jangan lupa kita di depannya harus ditambahkan Abdul, ya. Misalnya Abdul Rahman, Abdul Rahim, harus ada Abdulnya. Dan sehingga dengan nama tersebut yang memiliki nama yang baik, mana yang baik dan memiliki doa. Semoga dengan nama yang baik yang mengandung doa tersebut, Allah jadikan anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban daripada orang tua adalah memberikan tempat yang baik. Tempat yang baik ini bisa bermakna tempat di mana dia tinggal, artinya rumah, ya, ataupun tempat di mana dia berada di lingkungan. Nah, ini kewajiban kita untuk menyediakan tempat yang layak. Tentunya tidak harus mewah, ya, tidak harus mahal, tapi tempat yang layak, yang pantas, yang juga menjadikan mereka nyaman dan menjadikan mereka betah di rumah. Dan kemudian lingkungan sekitar itu juga termasuk daripada bagaimana kita bisa menempatkan anak-anak kita berada di lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang islami tentunya, di mana dengan lingkungan itu sangat punya peranan besar membentuk kepribadian anak. Maka harus dipastikan lingkungan yang ada di mana anak kita berada itu adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang menjadikan anak itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang ketiga adalah kewajiban kita memberikan pendidikan adab. Nah, adab ini termasuk adalah pendidikan yang sangat paling pokok. Bagaimana kita menjadikan anak itu memiliki karakter budi pekerti yang baik, memiliki kebiasaan yang sopan santun, memiliki kemudian dia cara menghormati orang tua, cara menghormati guru-gurunya. Dan itu adalah kewajiban kita. Namun permasalahannya kadang adalah keterbatasan kita sebagai orang tua. Karena kerja, karena memang keterbatasan ilmu dan pemahaman, maka kewajiban kita adalah mengirimkan anak-anak kita ke sekolah yang baik, sekolah yang memiliki pendidikan ilmu agama yang bagus, ya. Jadi tentu ini adalah penting, ya. Tidak hanya kita memikirkan ilmu untuk yang umum saja, ya. Karena hanya agamalah yang sungguhnya akan memberikan pendidikan adab yang baik, karakter yang baik, akhlak yang baik. Akhlak di sini adalah yang paling utama, bagaimana dia bisa berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada guru, berakhlak kepada tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga hal terpenting tersebut merupakan kewajiban kita. Dan ini adalah bulan Ramadan dengan kemuliaannya, kebarokahannya. Semoga kita mampu mendidik anak kita menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang berakhlak, menjadi anak yang taat, yang kemudian juga ahli Al-Quran, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tak lain adalah kekuatan yang lain, keutamaan yang lain adalah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah senjata sebagai orang muslim, ya, sehingga dengan bermunajat, berdoa aman kepada Allah, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan keluarga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin rahimakumullah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.